Tumpahkanlah isi hatimu. Jika Anda nikah karena cinta. Jangan karena umur, jangan karena tuntutan publik, jangan karena tuntutan orang tua. Menikahlah karena cinta. Yang cinta aja masih sengsara, gimana yang gak cinta? Rasanya mati aja. It's real. Yang ngangguk-ngangguk tuh udah nikah semua. Saya tuh cinta mati sama suami saya. Beneran. Artinya cinta sampai mati. Saya kalau gak cinta gak sampai hari ini ya kita ya. Kita pacaran itu, dunia kita bertolak belakang. Karakter bertolak belakang. Pemikiran bertolak belakang. Minta ampun kami nih, tahu nggak? Tapi tetap jadi satu. Karena firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan perbedaan kita dan menyempurnakan kita. Karena di dalam proses di hubungan itu kita saling mengasah. Cuma kasih yang menyempurnakan kita. Karena proses dalam hubungan itu mengasah kita jadi lebih baik. Amin. Kita yang egois jadi gak egois. Tapi dalam proses pengasahan karakter dalam hubungan itu gak mudah. Dan yang membuat kita bertahan adalah cinta. Kasih. Kasih membuat kita menang dalam proses di hubungan. Baik, saya akan masuk dalam poin penghargaan. Dalam kasih itu ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu jadi berharga buat kita, betul? Contoh, orang-orang yang paling dekat di hati saya, itu saya pasti ingat terus. Dia jadi berharga buat saya. Saya jalan-jalan ke manapun, ke negara manapun, ke kota manapun, yang saya ingat pasti orang-orang itu. Pasti melulu pikirinnya, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu punya tempat yang sangat berharga di hati kita. Setuju? Di dalam kasih ada nilai penghargaan. Roma 12, judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika kita mengasihi seseorang, ada nilai penghargaan, ada rasa hormat. Kita saling menghormati. Kasih itu mengerti batasan. Karena kasih punya nilai penghargaan. Maksudnya apa? Yang pertama, kasih itu sopan. Apa yang berharga dalam hidup kita, pasti kita jaga. Kalau Anda punya berlian yang nilainya mahal, Anda taruh sembarangan gak? Ibu-ibu biasanya kalau cuci tangan suka lepas cincinnya. Begitu hilang, Anda cari gak? Mama saya pernah bikin ulah di gereja. Panik. Mama bikin satu gereja nyariin anting mama loh. Tapi dengar, kenapa anting-anting cuma sebiji begitu berharga? Sampai kita cari kalau hilang. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Handphone? Siapa di sini yang handphonenya lebih berharga daripada dompet? Angkat tangan. Jujur. 1, 2 yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. HP, coba kalau suruh milih, hilang dompet atau hilang HP? Yang lebih pentingin hilang HP, angkat tangan. Hilang HP, oke. Ada yang bilang mendingan hilang dompet daripada yang HP. Angkat tangan. Lebih banyak yang hilang dompet. Saya kasih tahu. Zaman sekarang HP lebih penting daripada istri kayaknya. HP lebih penting daripada suami. Mau bukti? Coba liatin, kamu lebih sering lihat HP atau pasanganmu? HP lebih penting dari anak. Anda lebih sering lihat HP atau lihat anak? Ketemu anak paling sehari cuma ngomong 15 menit. Papa-papa ya biasanya ya. Bercanda-bercanda dikit lah 15 menit. HP 20 jam. Kalau HP hilang dicarinya ampun-ampunan. Lihat, apa yang Anda kasihi jadi berharga. Nah harusnya, kalau sesuatu tuh berharga kita jaga, betul?
Mana mungkin Anda baru beli iPhone Pro Max 15. Ada tukang sampah lewat. Ih baik banget sih tukang sampahnya, rajin loh. Disapu loh tempat sampah saya. Nih iPhone nih buat kamu. Ada gitu? Nggak ada. Anda jaga. Anda simpan baik-baik. Kalau kita mengasihi seseorang, kasih itu pasti sopan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sopan. Ini yang membedakan kasih dan nafsu. Kasih punya nilai penghargaan, tidak sembarangan comat-comet orang. Tapi nafsu merusak. Anda mau bedain orang itu mengasihi Anda atau hanya nafsu aja? Lihat, dia menghargai Anda atau merusak. Nih kamu mau apa? Itu jangan nikah. Anda yang masih bilang, aku ingin dapat terbang jauh, jangan nikah. Karena dalam pernikahan, dalam hubungan ada komitmen untuk saling setia. Herannya gini ya, ini fakta. Kenapa waktu pacaran nilai penghargaan tuh sangat tinggi. Tapi waktu orang masuk dalam pernikahan, nilai penghargaan jadi berkurang. Kenapa? Dulu waktu masih pacaran, keluar masuk mobil dibukain pintu bukan? Saya masih ingat, Jojo jemput saya, lari-lari dia, bukain pintu. Sekarang, geser kamu. Enggak deh. Kita kalau pacaran, sini sayang, aku angkatin, berat ya. Saya dengar ada yang pacaran kayak gitu, gentleman. Begitu udah nikah, istrinya tergopoh-gopoh jalan di belakang bawa barang, suaminya jalan cepet-cepet di depan. Untung suami gue gak kayak gitu. Suamiku angkat barang-barang berat, aku gak boleh berat-berat. Kenapa ya waktu pacaran nilai penghargaan begitu tinggi? Bener gak? Kita jaga pasangan kita. Kesandung, aduh sakit ya sayang. Ditiup-tiup, dicium. Sakit, mana-mana jari yang kejepit. Aduh sakit ya. Udah nikah? Makanya mata lihat. Beda kan? Kenapa setelah menikah nilai penghargaan turun? Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Udah gak tahu malu. Bedehak-bedehek, gak malu. Kalau dulu masih pacaran, apalagi waktu baru dating. Astaga, makan dikit. Mau maaf, geli. Udah nikah. Dulu mau makan ayam goreng aja pakai sendok garpu. Sekarang, makanya saya bilang, Anda bisa menilai kedekatan hubungan Anda itu dari apa? Anda berani kentut di depan orang itu, berarti udah nggak ada nilai toleransi di situ. Padahal tahu nggak sih, the better. Makin tua makin manis, makin tua makin baik. Anggur yang bagus itu kalau disimpan makin lama makin enak. Tapi kalau anggur murahan enggak, ya. Anggur yang enggak bagus tuh mau disimpan sampai kapanpun rasanya kecut. Tapi anggur yang bagus disimpan makin lama itu harganya makin mahal. The older, the better. Nah harusnya dalam pernikahan, semakin lama kita menikah, hubungan kita harusnya udah makin manis. Why? Karena bayanginlah kita baru pacaran, mungkin ada yang pacaran cuma 3 bulan nikah, setahun nikah, 2 tahun nikah. Saya sih 9 tahun ya. Tapi itu pun tahun pertama pernikahan masih kayak neraka. Orang kalau baru nikah itu masih penyesuaian bahasanya. Masih kaget-kaget gitu loh. Tapi harusnya makin lama makin ngerti. Kalau dulu Jojo marah tuh saya nggak peka. Sekarang dia baru napas saja saya langsung tahu dia marah. Jadi
Dalam pernikahan semakin lama harusnya semakin manis karena kita makin ngerti pasangan kita. Lalu kita makin bisa mentoleransi kekurangannya. Dulu mah kita marah-marah terus, misalnya gini. Kamu cuek banget sih sama aku, kamu kok gak perhatian sih? Wah, berantem soal itu. Kamu kok terlalu sibuk sih? Wah, berantem. Sekarang udah EGP. Dulu Jojo gak pulang-pulang, saya telepon. Di mana kamu? Wih, galak gue. Pulang loh, udah jam berapa nih? Lu gak mau pulang, gue kunci pintu lo ya. Jam 12 gak pulang-pulang. Sekarang, I know my baby will come home. Will come home to me. Bikin lagunya ya. Udah tenang, udah tahu. Karena pernikahan udah lama, kita udah ngerti pasangan kita. Kita udah bisa terima kekurangannya. Makanya pernikahan makin tua harusnya makin manis. Kayak peduli kita lebih daripada pasangan. Ada. Tapi jarang. Karena itu harusnya di dalam hubungan kita lebih menghargai pasangan kita daripada orang lain. Tapi sayangnya justru kita seringkali menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. Waktu sehat, di luar rumah lebih baik, di dalam rumah gak baik. Waktu sakit, baru tahu gak diurus loh. Makanya dalam kasih kita ngerti harus ada nilai penghargaan. Bukan sekedar Anda tidak tahu malu, Anda bisa buang angin sembarangan, bukan. Dalam pernikahan itu Anda harus jaga hubungan Anda. Karena pasanganmu menjadi investasi terbaikmu. Jangan malah disia-siain. Saya masih konselingin saat ini. Istri-istri yang nangis ke saya. Suaminya gak mau ngerti perasaan dia. Seenaknya aja mau bikin apa. Mau kemana terserah dia. Yang kayak gini gak boleh nikah. Harusnya gak boleh nikah. Tapi kalau udah terlanjur nikah, ayo berubah. Harusnya kamu lebih menghargai pasanganmu daripada orang lain. Nilai kasih dalam hubungan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, kesetiaan. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Well, hidup ini gak selalu baik. Hubungan tidak selalu indah. Tapi kasih yang membuat kita bisa bertahan dalam kesetiaan. Katakan amin. Saya mau bahas dulu tentang kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan yang akan membuat roh kita ini terus menyala-nyala untuk melayani Dia. Kayak orang yang baru jatuh cinta gitu loh, exciting, semangat untuk ketemu pacar. Pernah punya standar fee. Saya juga jadi mau ketawa. Karena kalau ditanya, kalau ngundang ibu fee-nya berapa, itu jadi saya geli sendiri gitu. Karena kami tahu melayani Tuhan itu gak boleh tujuannya uang gitu. Kita mulai semua dari bawah. Kami melayani di desa, di kota kecil, gereja kecil. Gak pernah pilih-pilih. Ya bersyukur ada gereja besar yang ngundang, yang jemaatnya ribuan, puji Tuhan. Ada jemaat, ada ya gereja yang bisa kasih PK lebih, puji Tuhan. Tapi kami juga terima pelayanan yang maaf, PK-nya kadang cuma 100.000, 300.000 buat Grab pulang pergi aja gak cukup. Pernah saya telepon suami saya, kamu pelayan di mana sayang? Saya pelayanan di sini. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di atas, di ruko. Tahu? Banyak nyamuk, gak ada AC, airnya pakai bak mandi, gak ada air anget. Tapi dia gak ngeluh. Pelayanan ke pedalaman Halmahera, tidur di papan, gak ada kasur. Pulang-pulang kena malaria, masuk rumah sakit, dirawat. Kami udah biasa. Pelayanan tuh gak kenal-kenal fasilitas. Penting. Tiket mah
Ya gereja gue khotbah 1 kali dia cuma kasih berapa, persembahannya lebih banyak. Masa hitung-hitungan, saya pikir iya ya bodoh banget gue. Saya akhirnya mulai belajar menghargai diri sendiri. Sekarang kalau ditanya, saya bilang saya gak mau naik pesawat ini. Langsung saya sebut, kita gak menjatuhkan brand ya. Tapi pesawat yang sering jatuh saya udah gak mau naik. Jangankan saya, staff aja saya gak kasih naik pesawat yang sering jatuh. Lah, kan kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Tapi masalahnya, kadang-kadang orang itu kebangetan. Pelit. Iya kan? Tapi saya belajar, setia aja ikut Tuhan. Gak selalu nyaman. Kadang-kadang tuh jengkel luar biasa. Kita melayani di satu perusahaan. Perusahaannya gede. Yang dengerin saya khotbah itu direktur CEO. Maaf, pulang dikasih amplop kecil begitu buka 300.000. Saya tetap setia tuh. Diundang lagi saya datang lagi. Sekarang sih sudah gak terima pelayanan ya, mohon maaf ya. Udah gak terima undangan. Nih, kita gak pernah pilih-pilih. Mau jalannya sempit, mau sampai gak bisa parkir, naik tangga. Ingat kan dulu saya pendeta jualan keliling. Bawa koper 2 kanan kiri buat tangan pengharapan toh. Itu ada ruko gereja yang di lantai 3. Itu ngangkatnya 4-4. Makanya saya sakit pinggang sekarang. Kita gak pilih-pilih. Ikut Tuhan tuh jangan cari nyaman. Masa ada jemaat yang saya dikasih tahu, gara-gara AC diici panas dia pindah gereja. Serius banget. Suaminya senang di sini, istrinya nggak mau di sini karena AC-nya panas. Lu mau ke gereja apa ke bioskop? Nyari AC dingin. Anda kepanasan sekarang? Ada yang minta naikin daya supaya listrik MOI di gereja kita ini lebih dingin. Tapi kita disuruh bayar 400 juta. Nah, yang komentar AC panas, sini, setor dulu. Ikut Tuhan, jangan cari nyaman. Sorry to say ya, sedih juga kadang-kadang. Semakin mewah gerejanya, semakin banyak jemaatnya. Kan sedih kan? Jangan gitu dong ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus setia, kasih itu setia. Kita itu tidak setia sama kita. Waktu pasangan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Tahukah Anda bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan membuat persembahan kita tidak diterima Tuhan dan doa kita tidak didengar Tuhan. Maleakhi 2 ayat 13 kita baca sama-sama. Maleakhi 2 ayat 13-15. 3, 2, 1. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Lihat, istri dari masa muda berarti udah gak muda. Dalam pernikahan biasanya laki-laki dalam usia 55, 65 itu sedang puber kedua. Mulai lihat yang indah-indah karena istrinya sudah tidak indah. Saya gosok pakai serum, saya gosok pakai olive oil. Yes baby? Saya bilang sambil tak ngomong gini, ini gue urusin jangan sampai orang lain yang pegang nih ya. Yuk kita tuh setialah sama pasangan. Karena kalau kita gak setia, Tuhan gak mau terima persembahan dari tangan kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Konflik dalam rumah tangga membuat doa kita nggak didengar Tuhan. Yuk yang rezekinya seret-seret perbaiki rumah tanggamu. Ini kok dari tadi ayatnya untuk laki-laki, yang perempuan juga zaman sekarang banyak yang meninggalkan suami masa mudanya. Ini kenapa ditujukan ke laki-laki? Karena zaman dulu kan perempuan itu nurut gitu loh, takut gitu. Kalau zaman sekarang perempuan perkasa ya Pak. Ya kan? Banyak yang ngeri-ngeri juga perempuan zaman sekarang. Sama lah laki-laki perempuan, kita harus saling jaga. Karena kalau kita tidak setia sama pasangan kita, doa kita tidak didengar Tuhan, hidup kita tidak berkenan sama Tuhan. Saya akhiri. Dalam kasih, ini kami sangat-sangat menikmati pernikahan kami. Saya kenapa senang khotbah tentang ini? Karena kami menang di sini. Jadi saya percaya Anda pun bisa menang. Jangan menyerah dalam hubungan. Ayo berhenti bertengkar, berhenti saling menyiksa, berhenti saling menyakiti. Cintai pasanganmu. Bahagiakan pasanganmu. Kalau Anda pengen tahu apakah hidupmu setahun ini sudah jadi berkat atau enggak buat pasanganmu, tanya, sayang, kamu lebih bahagia enggak sama aku? Jangan-jangan dia bilang gini, enggak, sama kamu aku lebih susah. Ayo, kalau mau belajar jadi berkat itu dimulai dari satu orang, pasanganmu. Yang belum nikah, jadi berkat buat orang tuamu. Jadi berkat buat tempat kerjamu. Jadi berkat buat anak-anakmu, jadi berkat buat pegawaimu. Amen. Saya berdoa, Anda terus belajar menghargai, Anda terus belajar setia. Karena kasih itu punya nilai penghargaan dan dalam kasih kita setia. Amen. Kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, berdoa supaya kami terus dalam hubungan kami satu sama lain, kami boleh saling menghargai, kami boleh saling setia satu sama lain, melewati banyak masa-masa sulit, kehidupan yang tidak mudah. Kami mau terus setia ikut Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, karena Tuhan sudah terlalu sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar di penghujung tahun ini jadi perenungan bagi kami. Kami mau membangun komitmen kami lagi untuk terus setia ikut Tuhan. Terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. Take care. Have a blessed week. I love you. God bless you. Saya percaya kita semua di nama Yesus. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami tahu Tuhan, dalam setiap tubuh dan darah-Mu yang tercurah, ada kasih-Mu yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan itu yang memampukan kami sampai hari ini ada, berjalan bersama dengan Kau. Biarlah Tuhan kuasa darah-Mu terus hidup dalam kehidupan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Kami menghidupi kematian Tuhan, dan kami juga menghidupi kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat banyak orang. Dan kami terima segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami terima segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kami, karena Engkau sendirilah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tahukah Anda bahwa empati terhadap orang lain berarti memahami emosi orang lain, berbagi perasaan dengan mereka, dan merespon dengan kasih sayang dan perhatian. Untuk itu mari bersama-sama jadikan bulan Februari ini sebagai bulan yang penuh kasih sayang dan perhatian dengan memakai desain terbaru dari Positive by YTP, yaitu Empathy. Empathy is a skill, ada warna pink dan ada warna hitam seperti yang saya kenakan. Segera beli dan dapatkan untuk Anda pakai atau beri untuk orang kekasih. You buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 dan pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di Jakarta,
Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3 Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online besok Saturday Service 10 Februari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah live streaming hari Minggu 11 Februari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, spesial Chinese New Year. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus ikuti ibadah online Friday Service seperti hari ini. Setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, ibadah Saturday Service setiap Sabtu malam jam 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta sekitarnya untuk bisa beribadah secara onsite bersama-sama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya pukul 8, 10, 12, jam 3 dan jam 5 sore. Disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Dan bagi teman-teman semua anak-anak muda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Lalu secara onsite-nya kapan? Ada di setiap hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi kami mengajak teman-teman semua anak-anak muda bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan ibadah mingguan saja, tapi kami punya komunitas sel yang kami beri nama Impact Family. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara teman-teman semua bergabung bersama dengan kami, bertumbuh bersama dalam Impact Family yang ada lewat Zoom secara online, dan juga ada komsel secara onsite bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Segera daftarkan diri Anda di 081197777745. Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 5 sore di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada atau menghubungi kami di 081197777745. Dan akan diadakan Bible Study setiap Sabtu minggu ke-1 dan ke-3. Setiap Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu lebih lagi belajar firman Tuhan, daftarkan diri Anda dengan menghubungi 081197777745. Dan kabar gembira bagi teman-teman anak muda, terkhusus yang masih jomblo hari-hari ini, mari ikuti acara yang akan diselenggarakan tanggal 17 Februari 2024, yaitu LDR Talk 2024 bersama dengan Pastor Henny Kristianus dan juga Pastor Christopher Taperu. Ingat, catat di tanggalnya ada Sabtu 17 Februari 2024 jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Dan untuk pendaftaran info selanjutnya Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan bagi para jemaat terkhusus yang tergabung di Komsel YPro, Mpro, dan YC, Anda dapat mengikuti acara Building Spirit, Entrepreneurship, and Impact bersama dengan Andi Zain, Jordan Kamal, Shelly Vanessa, Selasa 13 Februari 2024 jam 7 malam secara onsite di Gereja ICI. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Lalu ada acara selanjutnya, yaitu apa itu pajak, bagaimana lapor SPT pribadi dan UMKM. Mari ikuti Financial Wisdom Level Up hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 7 malam secara online. Anda dapat menyertakan diri Anda dengan berdonasi sebesar Rp15.000 saja. Dengan itu Anda dapat mengikuti acara ini. Silakan hubungi nomor tertera dan dapatkan tempat di sana. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara juga mengingatkan untuk mendownload ICI Apps yang ada untuk mendapatkan kabar terbaru dalam segala kegiatan yang dikerjakan dan pelayanan yang ada di Impact Community Indonesia. Anda dapat mencarinya dengan menulis ICI Mobile pada mobile phone Android dan iOS Anda. Jangan lupa segera di-download. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport pelayanan kami, baik Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan.
baik pelebaran kerajaan Allah yang Tuhan titipkan dalam Gereja Impact Community Indonesia, maupun pelayanan misi yang dikerjakan melalui Yayasan Tangan Pengharapan untuk anak-anak pedalaman dan untuk orang-orang yang berkekurangan. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa mengikuti kita, dan kami terus bersama-sama mengajak untuk kita bisa mengambil bagian untuk nama Tuhan dipermuliakan dan Indonesia jadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat ibadah hari ini. Dalam setiap apa yang dibagikan, kami berdoa Tuhan, kami jadi tanah yang subur atas firman-Mu, terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan, baik di ICI maupun di YTP Tuhan. Kami mengucap syukur ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati mereka mengambil bagian. Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa bahkan bagi mereka yang hari ini belum sempat, belum bisa memberikannya. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa mengambil bagian bersama-sama dalam pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang rusak ekonominya. Tuhan yang buka jalan dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan, melalui berkat-berkat yang tak terduga. Mereka yang merindukan pemulihan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan kasih-Mu yang senantiasa melingkupi setiap mereka. Maka mereka yang merindukan keturunan, pekerjaan, pasangan hidup, di dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan bukakan jalan bagi setiap umat-Mu yang ada. Ada jawaban Tuhan di sana. Dan selagi kami semua umat-Mu yang ada menunggu setiap jawaban Tuhan, biar terus ada iman yang kuat melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Iman kami tetap teguh dalam kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah umat-Mu yang ada terus berdiri dalam iman percaya mereka akan Tuhan, akan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan berdoa, biar jadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Setiap orang yang menyaksikan, yang menikmati, mereka bisa melihat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berdoa bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah, kami berdoa damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa kami. Dalam segala sesuatunya yang ada, terkhusus dalam persiapan pemilu dalam beberapa hari ke depan, biar kiranya hikmat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada untuk memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan sekali lagi ketenangan, damai sejahtera ada bagi bangsa kami. Dijauhkan kiranya dari perpecahan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Sekali kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu yang senantiasa. Diberkatilah apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah tanah yang Kau injak, ada berkat Tuhan di sana yang mengikuti. Maka diberkatilah setiap doa Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu untuk Kau jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin.